Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Battle of Westerplatte tahun 2013. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan pertempuran Westerplatte antara pasukan Polandia melawan pasukan Nazi Jerman, di mana pertempuran ini berlangsung selama 7 hari, tepatnya pada tanggal 1 September hingga 7 September 1939, dan merupakan salah satu serangan awal Nazi Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa dulu kota Danzig atau yang sekarang bernama kota Gdansk bersama wilayah Westerplatte merupakan bagian dari Jerman. Namun pasca perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia ke-1, kota Danzig dipisahkan dari Jerman dan menjadi kota bebas serta merdeka di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa, atau dengan kata lain kota Danzig sudah tidak menjadi bagian dari negara Jerman. Sedangkan wilayah Westerplatte yang terletak di semenanjung Teluk Danzig diberikan kepada Polandia hingga beberapa puluh tahun kemudian setelah Jerman melanggar perjanjian Versailles dan perjanjian internasional lainnya, termasuk pendudukan di Cekoslovakia. Negara-negara tetangga termasuk Polandia mulai meningkatkan kewaspadaan. Pihak Polandia mulai mempersiapkan pertahanan mereka di berbagai tempat, termasuk di benteng Westerplatte. Bahkan pada Maret 1939, Polandia secara diam-diam mengirimkan sekitar 200 pasukan dan juga amunisi lainnya menuju benteng Westerplatte dengan tujuan untuk memperkokoh pertahanan di benteng tersebut. Scene kemudian berpindah, di mana pada 31 Agustus 1939, Mayor Suharski yang merupakan komandan di benteng Westerplatte mendapat kunjungan dari Letnan Kolonel Sobocinski selaku Kepala Departemen Militer Kedutaan Besar Polandia di Danzig. Letnan Kolonel Sobocinski memberitahu Mayor Suharski bahwa komando tertinggi memerintahkan Mayor Suharski dan pasukannya untuk siaga tempur karena kini keadaan semakin genting. Bahkan kapal perang Jerman yaitu Schleswig-Holstein sudah berlabuh di pelabuhan Danzig yang hanya berjarak sekitar 150 meter saja dari benteng Westerplatte. Sedikit informasi, kota Danzig sebagian besar penduduknya adalah etnis Jerman. Oleh karenanya, meskipun kota ini merupakan kota merdeka yang berada di bawah pengawasan dan perlindungan Liga Bangsa-Bangsa, penduduknya tetaplah sangat pro terhadap Nazi Jerman dan bahkan sangat mendukung upaya Nazi Jerman untuk menginvasi Polandia. Kita kembali lagi ke Mayor Suharski dan Letnan Kolonel Sobocinski, di mana Letnan Kolonel Sobocinski memerintahkan Mayor Suharski dan pasukannya untuk bertahan setidaknya selama 12 jam ketika perang benar-benar terjadi. Dan setelah itu Mayor Suharski bebas mengambil keputusan apapun. Namun dengan catatan Mayor Suharski dilarang untuk memberitahu pasukannya mengenai perintah tersebut karena itu bisa merusak moral para pasukan. Tidak lama berselang, wakil komandan yaitu Kapten Dabrowski datang dan langsung melapor kepada Mayor Suharski mengenai kesiapan para pasukan serta amunisi yang ada di benteng Westerplatte. Wstrzymali nam w Gdańsku cały transport medyczny. Dan di keesokan harinya, tepatnya tanggal 1 September 1939, pukul 4:47, Nazi Jerman mengebom pertahanan Westerplatte dengan begitu membabi buta. Alarm tanda bahaya pun dibunyikan dan semua pasukan langsung bersiap di posisinya masing-masing. Sementara Mayor Suharski langsung mengirim pesan radio SOS kepada pangkalan militer Polandia terdekat yang berada di semenanjung Hel. Westerplatte, 1 września 1939. Serangan terus berlanjut dan bahkan kini para pasukan Nazi Jerman mulai bergerak menuju pos terdepan pertahanan Westerplatte.
Beruntungnya semua serangan dari pasukan Nazi Jerman berhasil mereka bendung. Namun rupanya itu tidak bertahan lama karena hanya selang beberapa saat pihak Jerman kembali membombardir pertahanan Westerplatte dengan tembakan bom dari kapal perang Schleswig-Holstein. Serangan itu berhasil menghancurkan satu-satunya meriam lapangan milik Polandia dan juga melukai seorang komandan pos terdepan Prom yang bernama Letnan Leon Pajak. Di saat bersamaan, kabar mengenai penyerangan di tempat-tempat lain pun menyebar. Bahkan kini Warsawa juga sudah mulai menjadi sasaran penyerangan pesawat musuh. Dan karena hal itu, pemerintah Polandia pun langsung mengumumkan deklarasi perang terhadap Jerman kepada seluruh rakyatnya. Di pos terdepan pertahanan Westerplatte, setelah pengeboman, para pasukan Jerman dari Kriegsmarine bersama satu peleton SS dan polisi Danzig nampak mencoba kembali untuk menyerang. Namun sayangnya penyerangan mereka kembali menemui kegagalan akibat ranjau darat yang ada di mana-mana dan juga karena solidnya pertahanan pasukan Polandia. Singkat cerita, 12 jam pertempuran pun berhasil dilewati oleh Mayor Suharski beserta pasukannya, yang itu artinya perintah untuk bertahan selama 12 jam dari Letnan Kolonel Sobosinski berhasil dijalankan, dan untuk selanjutnya semua keputusan benar-benar mutlak ada di tangan Mayor Suharski. Keputusan pertama pun diambil, di mana Mayor Suharski memerintahkan beberapa pasukannya yang berada di pos jaga nomor 1 untuk mundur menuju barak dengan alasan ia tidak ingin kehilangan banyak pasukan. Sontak keputusannya itu sempat membuat heran beberapa bawahannya, termasuk Kapten Dabrowski. Singkatnya, pagi hari pun tiba. Suasana saat itu sangatlah hening dan sangat berbeda dari hari kemarin. Di sepanjang malam hingga pagi hari, tidak ada satupun tembakan dari pasukan Nazi Jerman. Wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać o celowości dalszej obrony. Hingga pada pukul 18 lebih 5 menit, pesawat pembom tukik Stuka Jerman terbang rendah di atas Westerplatte dan tidak lama kemudian langsung menjatuhkan bom-bom maut mereka. Serangan udara itu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa bagian benteng Westerplatte, seperti pos jaga nomor 5 yang hancur lebur dan tempat penyimpanan persediaan makanan yang juga hancur. Tidak hanya itu, 8 prajurit Polandia pun ditemukan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka yang parah. Moral para pasukan Polandia pun seketika menurun drastis. Ty też chcesz do niewoli? Beberapa dari mereka bahkan ada yang melakukan desersi, tapi sayangnya ketahuan dan malah berakhir pada hukuman mati. Toście wrócili. Won mówi. Nie strzelaj! Bahkan Mayor Suharski yang notabene adalah komandan di benteng Westerplatte justru memerintahkan beberapa prajuritnya untuk membakar dokumen-dokumen penting dan juga mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Beruntungnya Kapten Dabrowski melihat itu dan langsung mencegah sang prajurit mengibarkan bendera putih tersebut. Keadaan pun semakin kacau saat Mayor Suharski tiba-tiba mengalami epilepsi. Akibatnya ia pun harus dirawat dan kini komando di benteng Westerplatte diambil alih oleh Kapten Dabrowski selaku wakil dari Mayor Suharski. Oczekuję waszego słowa, że nikt nigdy nie dowie się o tym, co tu się stało. Selang beberapa jam kemudian, kondisi Mayor Suharski sampai saat ini nampaknya belum membaik. Ia masih kerap kali mengalami kejang dan bahkan halusinasi. Jozuś. Namun di tengah kondisinya yang belum membaik, Mayor Suharski yang bosan nekat pergi menuju garis pertahanan tanpa sepengetahuan dokter maupun yang lainnya. Mayor Suharski seperti mengalami linglung dan terguncang mentalnya.
Ia sudah tidak mau dirawat di ruang perawatan dan lebih memilih untuk mengurung diri di ruang kerjanya. Bahkan saat Kapten Dabrowski mengunjunginya dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Nazi Jerman tidak lama lagi akan memfokuskan serangannya menuju barak yang merupakan pertahanan terakhir benteng Westerplatte, Mayor Suharski nampak acuh tak acuh. Ia malah menawarkan segelas kopi kepada Kapten Dabrowski. Kita zginął wczoraj. Tidak lama setelah itu, melalui radio komunikasi, Kapten Dabrowski dan yang lainnya mendapat kabar buruk bahwa wilayah Tsev dan juga kota Grudziądz telah jatuh ke tangan Nazi Jerman. Namun di saat bersamaan, mereka juga mendapat kabar baik, di mana pada hari ini, tepat di tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Nazi Jerman, yang itu artinya Polandia tidak lagi sendirian menghadapi Nazi Jerman. Sontak kabar tersebut membuat moral para pasukan Polandia kembali meningkat. Hal itu terbukti ketika di pertengahan malam mereka berhasil membendung serangan dari para pasukan Nazi Jerman. Di hari berikutnya, setelah 2 hari mengalami situasi yang buruk, Mayor Suharski akhirnya pulih total dan komando di benteng Westerplatte kembali diambil alih olehnya. Tapi baru saja pulih, ia harus kembali menghadapi situasi yang sulit ketika Inggris dan Prancis yang sudah mendeklarasikan perang terhadap Nazi Jerman justru tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengirimkan bala bantuan kepada mereka. Tidak hanya itu, Kapten Dabrowski selaku wakil Mayor Suharski juga terus mendesaknya untuk mengambil keputusan agar terus berjuang hingga titik darah penghabisan, sekalipun tanpa bala bantuan dari Inggris dan Prancis. Sebelum mengambil keputusan, Mayor Suharski sempat mengunjungi para prajurit yang terluka dan menanyai kondisi mereka kepada sang dokter, di mana sang dokter mengatakan bahwa kondisi para prajurit yang terluka makin hari makin parah karena ternyata mereka mulai mengalami gangren, yaitu sebuah kondisi di mana jaringan tubuh mengalami kematian akibat infeksi atau kurangnya aliran darah. Mendengar hal itu, Mayor Suharski pun langsung bertindak, di mana ia memerintahkan sang dokter untuk mengumpulkan semua perwira nanti malam karena akan diadakan pertemuan guna untuk membahas semua yang sedang terjadi di benteng Westerplatte. 1 jam sebelum pertemuan, pihak Nazi Jerman mengerahkan sebuah tangki kereta api yang berisi full bahan bakar guna untuk membakar hutan Westerplatte dan juga pertahanan pasukan Polandia. Namun hal itu segera diketahui para pasukan Polandia. Dan pada akhirnya upaya Nazi Jerman pun gagal total setelah senjata anti-tank 37 mm milik Polandia berhasil menghancurkan tangki kereta api tersebut. Singkatnya, pertemuan pun diadakan, di mana setelah melihat semua kondisi di benteng Westerplatte yang makin memburuk, Mayor Suharski akhirnya mengambil keputusan untuk menyerah. Sontak hal itu pun langsung mendapat kecaman keras dari wakilnya, yaitu Kapten Dabrowski, yang dengan lantang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Tidak hanya Kapten Dabrowski, beberapa perwira lainnya pun kurang setuju dengan keputusan menyerah tersebut. Di keesokan harinya, tepatnya tanggal 7 September 1939, Mayor Suharski kembali mengadakan pertemuan dengan para perwiranya. Namun kali ini ia tidak mengajak Kapten Dabrowski, di mana dalam pertemuan tersebut mereka membahas kondisi Polandia yang ternyata sudah banyak wilayah yang jatuh ke tangan Nazi Jerman. Kabar tersebut bukanlah berita bohong ataupun sekedar propaganda, karena mereka mendapat kabar itu langsung dari transmisi radio Jerman yang mereka sadap dan juga dari transmisi radio Polandia yang kurang lebih isinya sama, yaitu bahwa sebagian besar wilayah Polandia seperti Lodz, Krakow, Poznan, Czestochowa, dan Bydgoszcz sudah jatuh ke tangan Nazi Jerman. Kabar tersebut pun semakin meyakinkan Mayor Suharski dan para perwiranya bahwa menyerah adalah keputusan terbaik yang bisa mereka lakukan. Para perwira yang di pertemuan pertama kurang setuju, kini pun menjadi setuju. Namun di saat itu juga Kapten Dabrowski tiba-tiba datang dan langsung marah karena bisa-bisanya Mayor Suharski mengadakan pertemuan tanpa dirinya. Nie, to ty mnie rozstrzelaj. To już jest koniec! Jak już skończysz poranną toaletę. Kapten Dabrowski yang masih sangat kesal dan kecewa kemudian mencoba ditenangkan oleh salah satu perwira yang merupakan teman baiknya, di mana temannya itu mengatakan bahwa kekuatan pasukan kini semakin melemah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perlawanan.
Kapten Dabrowski juga diyakinkan langsung oleh Mayor Suharski, di mana ia dibawa ke ruang perawatan untuk melihat para prajurit yang kondisinya kian memburuk. Dan setelah menyadari kondisi kekuatan pasukan yang kian melemah, Kapten Dabrowski pun pada akhirnya setuju dengan keputusan menyerah, meskipun itu sangatlah berat. Kini semua perwira pun telah setuju dengan keputusan menyerah itu, dan Mayor Suharski langsung memberitahukan kepada semua pasukannya. Słuchaj, co ci powiem. Dan tepat pada pukul 9:45 bendera putih pun dikibarkan. Mayor Suharski beserta seluruh pasukannya resmi menyerah kepada pihak Nazi Jerman. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Battle of Westerplatte. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.